Korupsi BTS 8,32 triliun rupiah, besar kemungkinan pelakunya lintas partai, digunakan untuk pencapresan Anies Baswedan. Ada juga markup atau penggelembungan harga-harga barang, harga-harga proyek, sehingga menurut hitungan dari BPKP kerugian negaranya mencapai 8,2 triliun. Itu angka yang sungguh luar biasa sebetulnya. Dari besarnya kerugian negara 8,2 triliun sebetulnya bukanlah yang terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita nggak mau menanggapi rumor, sorry ya. Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Paloh, minta aparat penegak hukum dalam hal ini. Ya, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kominfo 2020-2022 sangatlah fantastis. Berdasarkan hasil audit dari BPKP, kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah lebih. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM mendorong Kejaksaan Agung agar menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang TPPU. Saya pikir Kejaksaan bisa menggunakan Undang-Undang TPPU ya untuk melakukan perampasan aset secara optimal sehingga kerugian negara bisa dipulihkan secara optimal mungkin. Kata peneliti PUKAT UGM Zainur Rahman saat dihubungi di Jakarta pada Selasa kemarin. Di sisi lain, Zainur optimistis Kejagung tak akan berhenti mengusut kasus ini di penetapan tersangka mantan Menkominfo Johnny G. Plate, sebab pihak-pihak yang diduga turut bermain belum dijerat. Ya, kemungkinan pelaku di internal Kementerian Kominfo sendiri masih sangat potensial adanya pihak-pihak lain yang bisa dijerat ya. Juga dari para penyedia barang dan jasanya, itu khususnya para subkontraktor yang juga turut terlibat, ujarnya. Nah, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh sebelumnya juga menyampaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan BTS 4G dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya audit, verifikasi pihak terkait, dan observasi fisik ke beberapa lokasi proyek bersama tim ahli. Ya, seperti diketahui, Kejaksaan Agung menjerat serta menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Sekjen Nasdem itu dinilai turut terlibat dalam kasus pengadaan BTS Bakti Kominfo yang telah merugikan negara 8 triliun rupiah. Bersama dengan Plate, sudah ada 5 tersangka lain yang dijerat, mulai dari tekanan pengadaan hingga dirut Bakti Kominfo. Ya, semua itu mungkin, kemungkinan itu mungkin saja. Ini kan tergantung dari penyidik, tergantung dari hasil pemeriksaan teman-teman tim penyidik. Ini apakah kedepannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, ya tunggu saja. Kami nggak bisa, apakah berandai-andai itu kami nggak bisa. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kepada wartawan. Ya, Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana memberikan keterangan pers penahanan Menkominfo Johnny G. Plate di Kejaksaan Agung. Sumedana enggan berkomentar soal aliran dana dalam kasus ini, termasuk siapa saja yang turut diperkaya serta keuntungan yang didapat. Meski demikian, ia menyatakan penyidik akan mendalami semua hal, termasuk memeriksa semua pihak yang diduga tahu soal kasus BTS itu. Kasus yang menjerat Plate dan kawan-kawan ini adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kominfo untuk tahun 2020 sampai dengan 2022. Adapun 5 paket proyek yang ditangani Bakti Kominfo ini berada di wilayah 3T, yakni terluar, tertinggal, dan terpencil seperti Papua,
Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan juga NTT. Proyek itu sendiri diinisiasi sejak akhir 2020, terbagi atas 2 tahap dengan target menyentuh 7.904 titik blank spot serta 3T sampai 2023.